Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Cerdas, dikatakan begitu. Ilmuwan, terpelajar, bahkan rentengan gelar-gelar ketika orang punya sebuah kebahagiaan, sehingga akan menyemangati dia untuk selalu mencari dan mencari ilmu terus. Tapi sebaliknya, ketika dikatakan keterbelakangan, kebodohan, apalagi menggunakan bahasa Jawa yang bernada keras, kata-kata goblok atau semisal, amat sangat tidak enak didengar di telinga. Yang itu semuanya mendorong supaya membebaskan dari kebodohan. Dan keterbelakangan seseorang, bahkan sebuah bangsa, itu karena gak punya ilmu. Makanya Islam yang datang, program besarnya yukhrijuhum minadz zulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Maka ilmu diistilahkan dengan al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Keduniaan orang nggak punya ilmu bisa terbelakang, bahkan terjajah dan hina. Apalagi akhirat. Ketika manusia terbelakang, terjajah, sebatas di dunia, itu masih mending. Karena masih ada jatah takdir yang itu tidak akan terampas. Karena Allah telah menjamin wa minkum illa ala khazainuha
atau wa min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa man nunazzu illa biqadari ma'lum. Dan tidak ada satupun makhluk yang ada di permukaan bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya, bahkan sudah ada gudangnya. Tapi kalau akhirat enggak seperti itu. Karena akhirat adanya surga neraka itu pilihan. Pilih surga atau pilih neraka. Kalau dunia itu jatah, tapi surga neraka itu adalah pilihan. Makanya manusia punya tugas untuk ikhtiar, artinya thalabul khair, milih, mencari, mengambil yang baik. Karena itulah manusia diciptakan untuk beribadah, menghamba kepada dengan penuh ketundukan supaya dijadikan pewaris surga. Itu diantara hikmah Allah menciptakan manusia untuk beribadah sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak ku cipta jin dan tidak ku cipta manusia kecuali untuk menghamba, tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri. Sehingga dengan demikian nanti akan mulia di sisi Allah Ta'ala. Tapi semuanya permasalahannya itu adalah dengan ilmu. Sementara orang lahir itu tidak punya ilmu. Ya Allah telah jelaskan, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu nggak punya ilmu sama sekali. Sementara hukum asal ibadah itu adalah haram. Sementara kondisi awal manusia adalah nggak punya ilmu. Lalu bagaimana bisa menuntaskannya? Ya Allah telah menjelaskan, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan bertindak di mana kamu tidak memiliki ilmunya. Disinilah Islam membimbing kepada kita untuk menjadi orang yang cerdas. Iman, kunci keselamatan. Karena surga hanya diisi oleh mukmin. Ya Allah telah tandaskan, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang beriman, mereka beramal soleh, surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Tapi apabila tidak ada ilmu, juga nggak bisa mendapatkan iman. Makun tata terimal kitab wa mal iman. Mula-mula kamu nggak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Sampai Nabi kita ketika belum mendapatkan wahyu, walaupun keduniaannya cerdas, tetapi masih teranggap sebagai orang yang sesat. Bahwa jataqaddolan fahada. Semula Allah menjumpaimu sesat, lalu Allah membimbingmu. Kita ulang kembali, dari sini Islam mendorong kepada kita untuk jadi orang yang berilmu. Ilmu apa yang pertama kali harus kita jalani? Jawabnya, ilmu keimanan. Ilmu duit sudah ada jatahnya. Karena pitik tanpa belajar sudah ada jatahnya. Meletek dari telur iso nudul-nudul. Bayi pun juga sudah Allah siapi bisa mimik pada ibunya. Yang itu jatah. Tanpa belajar otomatis akan terbimbing. Tetapi kalau iman, lahir gak punya ilmu, disitulah ilmu pertama kali yang harus dicari dan dicari. Kalau gitu, ketika orang itu melangkah, butuh tahu cabang iman yang paling besar itu apa, yang disitu harus diilmui dulu, dan itu ilmunya bersifat fardhu ain, kewajiban yang bersifat pribadi per pribadi yang tidak bisa diwakilkan sama sekali. Maka Allah menandaskan dengan firman-Nya, fa'lam
annahu la ilaha illallah. Kamu wajib punya ilmu, wajib tahu berkaitan keimanan, ketauhidan. Apa itu? La ilaha illallah. Walaupun betul orang yang mati kalimat terakhirnya dengan la ilaha illallah itu masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang ucapan terakhirnya nanti ketika mati dia berucap la ilaha illallah itu masuk surga, tapi itu ada syaratnya. Apa? Diilmui dulu. Hanya berucap tanpa ilmu dikhawatirkan seperti orang gila. Drememel, ndeleming, apa sing diomong nih? Gak paham. Kalau ndelemingnya orang gila, biar. Tapi kalau tidak gila, kok gak paham lafaz la ilaha illallah, bisa dibilang lebih gila daripada orang gila. Kalau gitu berapa banyak orang yang memiliki derajat seperti itu, mengucapkan la ilaha tapi gak paham. Padahal itu adalah kunci. Dan kenyataannya ketika mereka nggak paham, sudah berucap kalimat itu, tapi kenyataannya maksiat nyampar nyandung. Apalagi kesyirikan masih dikerjakan. Padahal resiko dari kesyirikan, sejak tobat nggak diterima, amal nggak diterima, andai punya pala dihancurkan, diputuskan neraka, nggak ada yang mengeluarkan, surga haram, ngeri sekali resikonya. Tapi masyarakat masih nyampar nyandung melaksanakan. Kenapa? Karena nggak tahu apa makna la ilaha illallah. Kalau begitu apa makna itu? Di alam raya banyak Tuhan, itu yang dibuang. Allah saja sebagai Tuhan yang hak, itu yang disisakan, yang disembah. Lafaz la ilaha meniadakan Tuhan batil. Illallah menetapkan Allah saja yang hak. Makanya makna la ilallah adalah tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Maka semua Tuhan-Tuhan batil, peribadatan batil, ngibadah ngaram, wajib dibuang semuanya. Ketika menyembah Allah, pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah, maka ilmu itu adalah mempelajari Al-Quran. Ilmu itu adalah mempelajari sunnah sahih sebagai tafsir Al-Quran. Ilmu itu adalah pemahaman para sahabat karena mereka telah praktek sempurna. Itu namanya ilmu. Sehingga nyembah Allah, pakai cara Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru mendapatkan kebenaran. Ramadan hampir tiba. Sana sini orang telah bekerja keras menyambutnya. Entah itu dalam bentuk doa atau acara-acara khusus, atau masjid disiapkan sebagai perlengkapan fisiknya. Tentunya amat sangat dihargai karena ada fadilah besar, akan datang, tertarik, menyambutnya, dihargai. Tetapi apabila semuanya itu tidak menggunakan ilmu, itu nanti akan menjadi salah langkah. Semisal sholat, itu tidak semata hanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang khusyuk sholatnya. Enggak semata itu. Karena ada ayat yang lain dengan wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Lalu yang bagaimana sholat itu celaka? Lalu bagaimana sholat itu akan mendapatkan keberuntungan? Tentunya sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi dengan catatan tahu apa yang ia baca dan bagaimana ketika dia berada di depan Allah Ta'ala. Kalau sholat bacaannya gak paham, bagaimana dia akan merasa menghamba kepada Allah? Apa bedanya dengan orang yang gila kalau nggak paham apa yang ia baca? Menghamba nggak rumoso menghamba, taat nggak rumoso taat. Kenapa? Nggak paham apa yang ia ucapkan. Makanya Allah berpesan, wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kamu jangan laksanakan sholat. Artinya sholatmu
nggak akan ada manfaatnya kecuali apabila kamu paham apa yang kamu ucapkan. Salat itu contohnya harus ada ilmu, sehingga nanti kan betul-betul merasa menggabarkan sadar apa yang ia ucapkan, sehingga langkahnya benar terbimbing dengan ilmu, sehingga tidak gelap, hanya centak-centuk tanpa makna. Sehingga ketika ada kemaksiatan pun juga tidak akan bisa menghindarinya. Demikian juga Ramadan yang membuahkan ketakwaan, yang ketika diwajibkan puasa Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, diberitahu wajibnya puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang tujuannya la'alakum tatakun, kamu akan terwujudkan pribadi yang takwa. Tapi harus tahu dulu takwa itu apa. Kalau takwa itu tidak tahu, bagaimana dia bisa mendapatkan ketakwaan? Apa kalau gitu takwa? Takwa adalah menjaga diri, jangan sampai terkena murka dan siksa Allah. Makanya wajib cari ilmu, kenali jalan surga, kerjakan dengan penuh harap, kenali jalan neraka, tinggalkan dengan penuh waspada. Ilmu itu Al-Quran, ilmu itu As-Sunnah, ilmu itu pemahaman praktek para sahabat. Lain nggak belajar, bagaimana dia bisa mendapatkan? Sementara masyarakat ketika menyambut Ramadan, tetapi ketika tidak punya ilmu, sambutannya ternyata yang bisa menghancurkan ketakwaan. Apa itu? Syirik. Syirik itu jalan neraka yang paling menganga, ternyata malah dikerjakan. Katanya menyambut Ramadan bulan ketakwaan, ternyata malah kejeblos ke neraka. Apa itu bentuknya? Mestinya ketika berdoa langsung saja minta kepada Allah, tetapi ternyata doanya malah kepada orang mati. Khataman Quran pahala untuk si mayit, baca surah ini itu pahala untuk si mayit leluhurnya, sedekah ini itu pahala untuk si mayit. Ketika si mayit sudah disodakoi, dikirimi pahala, dimintai idi pangestu, yang mereka mengatakan haulai syufa'una indallah, mereka itu penyampai hajat kami kepada Allah. Lah orang mati itu enggak mendengar. Orang mati sudah tidak beribadah, krungu orang ibadah orang kok disambati. Ini kan kebodohan yang amat sangat bahaya. Itu bentuk kesyirikan. Yang benar orang mati itu dongakno, bukan malah dimintai. Lah mau menyambut Ramadan bulan takwa, ternyata malah terperosok kepada kesyirikan. Bagaimana dia bisa selamat? Kuburan diramaikan, tahlil akbar di kuburan. Kuburan diramaikan, qiraah Quran di kuburan, pahala untuk si mayit. Semoga mereka mendoakan kepada Allah supaya keluarga itu mampu puasa. Wah, mati kok disambati. Ini perkara yang memprihatinkan. Karepe pengen selamat tapi kenyataannya karena kebodohan, nggak punya ilmu, itu malah syirik itu dikerjakan. Yang punya hak menetapkan syariat itu Allah. Lah sing ngongkon tahlil nek kuburan itu sapa? Yang ngongkon baca Quran di kuburan itu sapa? Mana dalilnya? Ibadah itu pakai dalil, bukan karangan, bukan dugaan, bukan semata harapan. Tapi mana petunjuknya? Dari Allah, dari Rasul. Kalau tidak ada berarti ngarang. Orang yang bikin karangan pun namanya membuat syariat, itu kewenangan Allah. Kalau manusia membuat berarti dia ngaku saya sebagai Tuhan. Itu namanya kesyirikan. Ini petaka yang sangat memprihatinkan. Sadarlah, pahamlah, carilah ilmu. Karena kerusakan itu gara-gara kebodohan. Zaman Nabi Nuh umat disesatkan. Nama-nama tokoh Yahus, Ya'uq, Suwa, Wad dan Nasr itu menjadi berhala karena kebodohan masyarakat dan disesatkan oleh setan. Maka daripada itu ilmu akan menyelamatkan. Siapa pengen selamat? Carilah ilmu, datangi majelis yang dengannya kita nanti akan melangkah dengan benar. Puasa tujuannya takwa, ketika tahu caranya nanti akan didapatkan. Tapi apabila nggak tahu caranya, disesatkan tidak tahu, karpe api tapi celaka, ini termasuk orang yang paling rugi. Semoga Allah melindungi kepada kita semuanya. Barakallahu
bil ayati watil hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah wastaghfiru innallaha wal ghafurur rahim.